Kembali kepada hadis yang biasa dibacakan para mubalek bahwa ad-dunya sijinul mu'minin, sijinul mu'min atau mu'minin di situ ya, saya lupa, bahwa dunia adalah penjaranya bagi orang mukmin. Katanya orang mukmin tadi merdeka, tapi kok ada hadis dunia adalah penjara. Ini yang benar yang mana nih? Yang salah mungkin paham kitanya yang salah ya. Gitu. Ini biar rame aja bagi ya. Nanti bisa ditanggapi, silakan. Jadi tadi kalau merdeka kita tidak terbelenggu dengan keinginan-keinginan yang sebetulnya cita-cita kita dulu. Kayak punya rumah, begitu punya rumah kebanjiran dulu. Itu kan kayak punya rumah ente kan gitu kalau kata Tuhan. Begitu dikasih rumah teriak juga kan gitu. Jadi hendaknya, makanya tadi cita-cita para arif itu dia nerima ya, begitu kalau masalahnya terima akan pemberian Tuhan atau kawan. Memperkenalkan ini kali ya, barusan yang dibahas masalah kemerdekaan. Kebetulan sekarang kan bentar lagi 17 Agustus kali ya, hari merdeka ceritanya. Ya mudah-mudahan dengan 17 Agustus kita benar-benar merdeka milik Allah dan Rasulnya. Jadi bukan fata morgana ya, merdeka padahal keres, bingung, pura-pura, cuma rekayasa lah gitunya. Sebenarnya asli nama pure. Itu kebanyakan begitu. Tapi orang senang kayak begitu, pura-pura kita petasan atau apa todong, padahal galau, beragam stres. Nah, dari pembahasan ini kan barusan Pak Kiai ya, Pak Ustadz juga, alhamdulillah, mudah-mudahan menyadarkan kita, amin, hati kita, pikiran kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tujuan Rasul itu agar kita ini merdeka hanya milik Allah dan Rasulnya. Itu. Cuman mungkin kadang-kadang yang usaha, yang ikhtiar, punya bos atau usaha, ya itu mah cuman asbab saja kali, istilahnya nyareat lah di dunia ini. Kalau hakikatnya kita, padahal sebelumnya saya tidak mengerti bahwa apakah itu keinginan saya atau keinginan Allah. Contoh lah, misalkan kita punya keinginan yang baik, mau berbuat hal yang baik. Setelah keinginan baik itu muncul, lalu di situ muncul keinginan yang kadang-kadang itu memang benar-benar dipengaruhi oleh keinginan kita sendiri. Oh bagusnya kayaknya ini nih. Nah, jadi yang menjadi keresahan saya, apakah yang dimaksud takdir itu bagaimana gitu? Apakah benar-benar ya kita nggak mikir sama sekali atau kayak gimana? Karena itu sangat sulit bagi saya untuk saya lihat dari hati, dari perjalanan hidup saya udah, karena saya juga mungkin pernah mengalami kesulitan hidup ya, dan itu sangat sangat melelahkan ketika ingin ini dan itu seperti yang tadi guru kita sampaikan, itu sangat melelahkan. Tapi ketika kita tidak menginginkan, itu justru datang dengan sendirinya. Tapi ketika semua itu sudah ada, langsung saja saya bacakan, saya cari yang sesuai dengan temanya, menjadi manusia seutuhnya yang merdeka, begitu ya. Ada hikmah yang perlu saya bacakan dari kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, anta hurrun mimma anta anhu ayisun.
kamu akan menjadi manusia yang merdeka. Mungkin kalau dulu kita menggapai kemerdekaan itu melalui peperangan, ya. Sekarang pun sudah tetap kita harus melalui peperangan. Peperangan kita bukan dengan tentara-tentara musuh, ya. Dulu mungkin dengan penjajah. Tentara kita sebagaimana atau musuh kita sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Kata Nabi, setelah peperangan ini, perang Badar maksudnya, itu perang Badar maksudnya, itu perang paling besar. Ada peperangan, jawab Nabi, jihadun nafsi. Yang ada peperangan ini, peperangan untuk mencapai kemerdekaan diri yang seutuhnya, yaitu berperang melawan diri. Dulu berperang melawan penjajah dalam rangka menyelamatkan, merebut kembali tanah air kita. Sekarang sebagaimana yang dikatakan Nabi, nanti ada peperangan besar lagi, yaitu peperangan melawan dirimu sendiri. Ya, disinilah anta khurrun mimma anta anhu ayisun. Siapa yang akan merdeka, dia akan mengalahkan, yang akan memenangkan peperangan itu, yaitu siapapun yang mengabaikan apapun yang jadi kepentingannya. Tidak ada target harus, yang melelahkan itu harus. Anda mengatakan aku harus mendapatkan dia. Di situ satu langkah Anda sudah mempersiapkan kelelahan. Satu keinginan saja itu sama halnya Anda membuat jeruji untuk diri Anda sendiri. Satu keinginan itu menuntut keinginan yang lain. Saya pengen sesuatu. Di balik sesuatu itu kalau kita dapatkan, menuntut yang lain lagi. Seperti kendaraan juga menuntut harus diperhatikan berbagai komponennya dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mengambil itu, kita nggak ada beban. Semakin banyaknya keinginan, angan-angan yang ingin kita capai, disitulah Anda akan banyak memasang jeruji-jeruji. Lalu Anda terpenjara sendiri dalamnya. Makanya dikatakan sijnuka nafsuka. Penjaramu adalah yang kau ciptakan sendiri untuk kepentingan dirimu. Disitulah Anda terpenjara. Ya. Dan terbukti apapun yang menjadi persoalan kita pada saat ini itu mantan keinginan kita semua. Anda punya permasalahan dengan pekerjaan. Jangan lupa Anda pernah mencari pekerjaan. Anda punya persoalan dengan istri. Anda juga pernah menginginkan punya istri. Jadi semua yang menjadi persoalan Anda pada saat ini adalah semua yang pernah Anda inginkan. Nah, yang terjadi dalam diri kita ini tidak cukup keinginannya yang sudah ada ini. Masih ingin yang lain, masih ingin yang lain, masih ingin yang lain. Tak ubahnya Anda mempersiapkan diri menjadi budak-budak keinginan Anda. Tidur tidak nyenyak, makan tidak lahap. Ya itu. Apa yang membuat Anda kurang istirahat?
Itu kan karena semuanya berhubungan dengan keinginan Anda. Di sini dituntut kita menjadi orang yang merdeka, yaitu di mana kalau kita sudah melepaskan, kalau bahasa Jawanya teka yasruk, ora teka yasruk. Mau datang silahkan, tidak datang silahkan. Baru nanti yang dimilikan kepada Anda betul-betul dari Allah. Yang akan memelihara Allah sendiri. Yang akan memperkokoh apa yang Anda miliki Allah sendiri. Diawali, silahkan. Kalau saya diberi, monggo. Tidak diberi, tidak apa-apa. Nah, di sini beratnya tidak apa-apa. Bahkan dalam doa-doa kita juga diperintah oleh Allah berdoa, silahkan. Mereka para arif, akhir doanya diakhiri, jika panjenengan ya Allah, jika engkau wahai Tuhan tidak berkenan, aku menerimanya, tidak apa-apa. Anda kan nggak berani mengatakan begitu. Nah, ini Anda masih terpenjara. Keimanan Anda masih perlu dipertanyakan. Ya katakan saja Anda memiliki suatu keinginan. Yang urusannya dunia ya. Kalau akhirat, kalau bisa saya memaksa akhirat harus baik-baik begitu. Yang urusannya dunia, ya Allah saya pengen punya itu. Silakan panjatkan doanya sekuat mungkin. Akhiri dengan jika engkau tak berkenan, aku tetap menyerah. Aku menerima apapun keputusanmu. Baru Anda akan mendapatkan atau tidak mendapatkan, tidak akan terbebani. Semua yang menjadi milik Anda tidak akan mencabik-cabik Anda. Kalaupun hilang lagi, sama saja. Dulu juga saya tidak memaksakan. Sekarang hilang lagi, monggo. Datang ditambahkan lagi, alhamdulillah tetap saya bersyukur. Hilang lagi, silahkan. Inilah orang-orang yang merdeka. Ketika kita masih mentarget kalau itu harus terjadi dengan cara apapun, bagaimanapun caranya, akan saya tempuh. Saya sudah membaca. Ini pasti sudah saya tebak. Lain-lain. Semua selain Allah dihadirkan di hadapan kita. Ada perempuan, ada harta, berbagai hal yang menyenangkan nafsu kita. Nah, disitulah kita perang melawan nafsu itu. Nafsu itu musuh kita yang ingin menggapai semuanya yang ada di hadapan. Nah, kembali lagi, dihadirkan kita ke dunia ini, kata Allah, untuk aku, bukan untuk perempuan, bukan untuk harta, bukan untuk isi-isi dunia, tapi kata Allah untuk aku. Di jam'iyati, agar engkau tetap bersamaku. Silahkan di hadapanmu semuanya menyilaukan, membuat kita ingin memiliki. Itu limtihanir roh, semuanya sebagai ujian-ujian roh. Sebagaimana roh kita dulu dipertanyakan apakah masih mampu memenuhi janjinya dulu saat roh kita belum melihat seisi dunia. Kita sudah menyaksikan Tuhan. Siapa yang ingin kau jadi, siapa yang akan kau jadikan Tuhan? Di sini tidak ada siapa-siapa. Adanya engkau.
Siapa yang akan kau dengar? Tidak ada siapa-siapa, hanya ada engkau. Siapa yang akan memilikimu? Di sini tidak ada siapa-siapa, hanya ada engkau. Dan seterusnya. Kepada siapa engkau akan taat, tunduk dan patuh? Tidak ada siapa-siapa di hadapanku, yang ada hanya engkau. Itu janji ruh kita dulu, sebelum dihadirkan ke dunia. Baru diuji. Makanya dunia seisinya ini sebagai dikatakan juga ad-dunya mahallul imtihan. Dunia ini tempat ujian. Dunia seisinya ini ujian roh kita. Apakah tetap masih berkomitmen seperti dulu? Apa sudah berubah? Tertarik kepada apa yang ada hadir di hadapan kita di dunia ini, sehingga mengabaikan Tuhannya. Lah di situ persoalan. Kembali lagi, kemerdekaan diri itu akan bisa dicapai ketika kita kembali seperti ruh kita dulu, memenuhi janji ruh kita di hadapan Tuhan. Tetap yang kupilih adalah engkau. Nah ini kembali lagi, coba uji keimanan kita dengan tes. Kita tes sendiri diri kita. Silakan Anda punya keinginan apa tentang dunia, bahkan akhirat. Milih dunia seisinya apa memilih aku? Silakan kamu jawab. Memilih akhirat, surga seisinya, atau memilih aku? Silakan kamu jawab. Ketika engkau mengatakan aku memilih engkau wahai Tuhanku, anggap saja nanti Tuhan mengatakan kamu mau hidupmu miskin, tapi engkau dekat denganku. Mampu tidak menjawabnya? Oke, untuk kita kalaupun miskin, saya bisa bertahan. Soal lagi, sampai dengan anakmu, siap. Sampai dengan cucumu, siap. Silakan Anda jawab sendiri. Kalau berani menjawab seperti itu, Anda boleh dikatakan orang yang sudah beriman, sudah memilih Tuhan daripada selainnya. Dijamin Anda hidup di dunia tidak akan tercabik-cabik. Dunia seisinya tidak akan mampu mencabik-cabik dirimu. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Masa lalumu tidak ada yang kau sedihkan, tidak ada yang kau kecewakan. Masa depanmu tidak ada yang kau takuti. Kamu tidak sedih, tidak merasa dirugikan dengan masa lalumu. Kamu tidak takut menghadapi masa depanmu, karena engkau bersama Tuhan yang menciptakan dirimu. Dan semesta ini tentunya dia akan tunduk kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Yang terjadi silakan nanti kita lihat sendiri. Oh, kalau kita memilih Allah, berarti nanti kita dunia nggak dapat. Ya silahkan, tetap memilih dunia apa memilih Allah. Ini jangan mengatakan wah ngaji tasawuf ini ngejak miskin. Ini kan ilmu ekonomi yang kau pahami. Ya, ini bukan ilmiah. Ya, ini harus dipraktekkan, rasakan. Namanya kajian zauqiyah. Bagaimana mungkin saya percaya dan bisa menceritakan kepada orang lain kalau saya sendiri belum pernah mencicipi? Ya.
Apakah Anda masih ragu ketika Anda memilih Tuhan saja? Silakan kaya, silakan miskin. Apapun yang dipilihkan oleh Allah kepada saya tetap memilih pilihan Allah. Dengan catatan, tetap saya memilih Allah. Silakan buktikan. Tidak ada ceritanya orang yang seperti itu hidupnya menderita. Tidak ada ceritanya. Orang yang diberikan katakanlah pekerjaan yang sudah mampu menghasilkan banyak penghasilan, apakah jaminan akan bertahan? Apakah jaminan kondisinya tetap seperti itu? Berubah juga. Siapa yang mengubah? Siapa yang pengen sakit? Siapa yang pengen bangkrut? Siapa yang pengen miskin? Nggak ada yang mau. Kenyataannya terjadi. Siapa dong yang mengubah? Dia. Sampai-sampai kegagalan pun, apakah mesti itu gagal? Tidak mesti. Ada orang terlambat naik pesawat. Itu kan gagal menurut dia. Saya gagal, tidak bisa datang tepat waktu sehingga bisa naik pesawat terbang. Nyatanya orang yang paling beruntung ketika pesawatnya jatuh. Ini penyelamat bagi dia. Caranya seperti itu. Siapa di balik semua itu? Masa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, boleh jadi kamu senang, tapi itu tidak baik. Tolak ukurnya bukan menurut kita, menurut Allah. Allah lebih tahu karena Dia Sang Pencipta. Saya dengan karya saya lebih tahu pemeliharaannya bagaimana, cara dia bertahan seperti apa, saya lebih tahu. Allah Sang Pencipta lebih tahu. Terkadang yang tidak menyenangkan itu menurut kamu, ya gagal usaha, itulah lebih baik, itu yang baik menurut Allah. Sebaliknya kadang yang kau sukai, yang kau senangi, yang kau ingini, boleh jadi itu tidak baik. Nah, kembali lagi, berdasarkan Allah selalu berbuat baik. Ini sebagai landasan akidah kita bertuhan, namanya husnudzon, ya. Husnudzon billah. Diawali kita melihat Allah itu maha baik, selalu berbuat baik. Kalaupun yang terjadi itu kita tidak suka, nyatanya itu terjadi, berarti itu ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan di dalamnya, pasti tidak akan dibuat oleh Allah. Allah selalu berbuat baik. Jadi dasarnya dari mana ketika saya mengeluh? Dasarnya dari mana ketika saya bersedih? Orang beriman, orang yang selalu bergembira, adalah orang yang merdeka. Dirinya sudah merdeka dari jajahan-jajahan keinginan nafsunya. Bukan tidak mau kaya, silakan. Pengen jadi orang kaya, silakan. Orang sukses, silakan. Tapi dasari dengan keimanan yang kuat, tetap aku memilih apapun yang kau putuskan. Sehingga kita tidak melihat kaya dan miskin. Nggak tahu kaya itu bagaimana sih, miskin itu bagaimana sih. Ketika Anda masih membedakan kaya dan miskin, disitulah Anda terjajah, Anda terpenjara. Melihat diri miskin, melihat orang kaya, orang lain kaya, Anda berpotensi marah. Melihat diri kaya, melihat orang lain miskin, Anda berpotensi merendahkan orang lain. Itu juga akan mengganggu diri Anda sendiri.
Nyatakan Anda sudah menjadi hamba Allah yang merdeka oleh karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ibadahku, sholatku, hidup dengan seisinya, kematianku dengan seisinya, semuanya terserah Engkau. Aku adalah hambamu. Aku bukan hamba dunia, aku bukan hambanya sorga, aku adalah hambamu. Selesai. Ini orang merdeka akan melewati hari-harinya dengan baik. Qala rahimahullah ta'ala wa'dun lima antalahu qami'un. Dan selanjutnya dikatakan Anda selamanya akan terbudakkan, akan menjadi budak selama Anda masih menuntut keinginan-keinginan Anda terwujud. Harus itu. Bagaimana caranya, pokoknya Anda lelah, sudah kelihatan lelah. Ya. Selama Anda masih menginginkan menuntut banyak hal untuk diri Anda sendiri, disitulah Anda mulai mengumpulkan hal-hal yang akan membuat Anda lelah sendiri. Memaksakan diri harus terjadi dengan doa, dengan usaha, kerja keras, bermacam-macam. Semakin lelah, semakin kecewa ketika itu gagal. Makanya dalam awal kajian kitab ini dikatakan min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsan rajai inda wujudi zalam. Ketika dari awal Anda bersama diri Anda, aku bisa, aku akan berdoa, aku akan usaha, modalku ada. Ketika gagal, saya sudah menebak Anda marah, Anda kecewa. Tapi ketika Anda mengatakan aku akan berdoa, aku akan usaha, alaihi tawakkaltu, bi akhiri alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setelah ini kuserahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Jika sukses itu menurut Engkau adalah kebaikan bagiku, monggo. Jika tidak sukses itu sesuatu yang baik juga untukku, monggo. Silakan, akan dipilihkan yang terbaik nantinya oleh Allah, baik di dalam kegagalan maupun di dalam kesuksesan. Artinya selama ini kita akhirnya bisa membedakan sukses dan gagal seperti apa? Ya karena Anda masih memilih gagal, masih memilih sukses. Sehingga di dalam pandangan Anda sukses dan gagal itu berbeda dan menyakitkan. Ada yang menyenangkan dan menyakitkan. Karena Anda membedakan sukses dan gagal. Ketika saya menyerah kepada Allah, sama saja. Yang penting itu keputusanmu, apakah sukses ataukah gagal, monggo, disitulah kesuksesanku. Keputusanmu terjadi kepadaku, semua itulah kesuksesanku. Terlepas aku tidak mendapatkan materi atau mendapatkan, tidak jadi soal. Yang penting yang terjadi semuanya adalah keputusanmu. Inilah. Sehingga dia tidak akan tersiksa oleh kegagalan. Kesuksesan pun hanya sementara. Kalau Anda belum menyatakan alaihi tawakkaltu, aku kuserahkan sepenuhnya kepada Tuhanku segala urusan hidupku dan matiku. Ketika Anda sukses sementara semuanya. Semuanya akan berubah.
Semua yang ada di tangan kita ini akan meninggalkan satu persatu. Orang, keluarga, anak akan meninggalkan harta, atau kitanya yang meninggalkan semua itu. Hukumnya seperti itu dunia ini. Begitupun kesuksesan ketika atau senangnya sebentar. Kalau Anda masih mengharapkan sukses atau senang dengan sukses Anda tersebut, bukan suksesmu adalah kebersamaan dengan Tuhan, tapi kamu senang dengan kesuksesan yang kau capai, nanti suatu saat hilang lagi, sedih lagi. Adapun nanti sebentar hilang lagi. Ya, itu. Qala rahimahullah ta'ala, dilanjutkan mengenai pencapaian para arif. Apa yang diinginkan oleh mereka orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah memilih Tuhan di dunia ini, bukan nanti di akhirat, di dunia ini. Dari apapun yang ada dari di hadapannya seisi dunia ini, tidak ada yang dipilih. Kalau Tuhan hadir, siapa yang kau pilih? Engkau ya Allah. Kalau Anda kan masih milih, Allah juga dipilih, dunia juga. Ini musyrik. Musyrik itu seperti itu. Di ruang hatimu kau campur Tuhan dengan yang lain. Itu tuh kemusyrikan. Ketika Anda ingin mencampur, oke, aku ingin dunia, aku ingin itu, Tuhan juga ingin juga. Memangnya tidak ada penghargaan sama sekali dengan sifat jalalah Tuhan, sifat keagungan Tuhan, sifat izzahnya Allah. Kamu berani-beraninya Tuhan disejajarkan dengan dunia seisinya, yang bukan materi yang sebentar saja bisa hilang, bisa habis, diperebutkan. Sebagaimana obat nyamuk bakar tuh, dunia tuh seperti itu, diperebutkan, nggak ada yang dapat utuh, semuanya patahan, potel. Ya, kalau kita rebutan dunia tuh nggak ada yang utuh, waktunya juga sebentar. Kalau kita nyalakan jam ini, kita tinggal sebentar, keluar, datang lagi sudah terbaca, tinggal apa? Tinggal abunya. Seperti itu. Nah, sementara Anda ketika Tuhan dihadirkan di hati Anda masih memilih yang lain. Buang itu. Tidak. Aku tetap memilih engkau. Datang bisikan, kata duit. Kalau nggak ada aku, nggak bakal beres. Katakan sama uang, pergi yang jauh. Aku tidak butuh kamu. Aku butuh Allah. Yang lain datang lagi menggoda. Aku hanya butuh Allah. Tidak butuh engkau, tidak butuh engkau. Ini kan kita belum pernah mencoba. Cobalah 40 hari berkhulwat. Di sana mungkin Anda bisa mengatakan begitu. Datang bisikan ini, tidak. Aku ingin Allah saja. Aku ingin Allah saja. Allah mendengar, Allah melihat, akan membuktikan kesiapanmu, kesetiaanmu. Manusia saja bisa membuktikan kok. Ketika ada teman kita yang setia, saya beri banyak. Jadi persoalannya kita lari ke sana kemari. Qala rahimahullah ta'ala, matlabul arifina minallah. Apa yang diinginkan para arif dari Tuhannya? Para arif itu orang-orang yang sudah memilih Allah, orang yang sudah mengenal Tuhannya. A'la min matlabi ghairihim sawa'un kana 'abidan aw zahidan aw 'aliman. Jadi cita-cita keinginan arif itu lebih tinggi keinginannya atau di atas mereka
baik mereka itu ahli ibadah, ahli zuhud, atau para alim, itu lebih tinggi. Berarti kalau begitu orang arif billah ini nggak mesti orangnya alim. Iya, nggak bisa baca tulis, bisa arif billah. Ibadahnya baru seberapa, bisa dia seorang arif billah. As-sidqu fil ubudiyah. Keinginannya yang pertama, cita-cita para arif, yaitu dia ingin, yaitu dia jujur dalam kehambaan. Jujur dalam kehambaan. Kehambaan itu bukan ibadah, bukan. Adab. Ya, kehambaan. Anda hambanya bukan. Nah itu ditanya. Iya, ya jujur hatinya. Kalau hatinya jujur, tindakannya juga jujur. Selama ini Anda melakukan ibadah, hatinya tidak jujur, Tuhannya durut juga. Ngepik. Sholatnya rajin, yang jadi Tuhan bosnya juga. Ini mereka para arif yang diinginkan atau menjadi cita-citanya, yaitu dia ada kejujuran di dalam dirinya tentang Tuhan. Dimanapun ketika dihadapkan dengan apapun pilihannya, tetap dia lebih memilih Tuhannya. Adabnya betul-betul dipakai. Menginginkan sesuatu saja dia minta izin dulu, nggak diabaikan. Kadang-kadang kita aja mentang-mentang uangnya ada, pokoknya mau beli, ya kan uangnya ada, itu hanya duit. Seakan-akan dengan duit bisa terjadi. Kalau mereka, kalaupun uangnya ada, siap tetap ngomong dulu sama Allah, ya Allah izinkan aku. Jika engkau mengizinkan, saya akan beli. Jika tidak, ya mohon petunjuk. Tetap minta kerelaannya. Inilah adab para arif. Wa huwa iltizamu adabiha wa tahaqququ bi akhlaqiha. Dia terus-menerus menjaga adabnya di hadapan Allah. Adab itu ya hati, ya kejujuran hati itu. Layak enggak aku bertindak begini di hadapan Tuhan? Layak enggak aku berbuat seperti itu di hadapan Tuhan? Oleh karena CCTV-nya di kanan kiri, Anda pun akan berhati-hati. Makanya kata Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kau berada, engkau harus waspada. Ada pengawasan dari aku. Diberikan kenikmatan yang banyak, adabnya dipakai. Tidak mudah meremehkan orang lain. Ucapannya tidak asal-asalan. Wal qiyamu bi huquqillahi fiha. Dan dia tetap menjaga hak-hak Tuhan dalam sifat ubudiyahnya. Di sini dicontohkan kasyukri ala ma'aulahu wa sabri ala mabtalahu wa mu'adati min adatah min man adahu. Syukuran itu termasuk hak waktu atas dirimu, atau hak Allah, hak semesta untuk kamu dituntut. Kalau sholat, bedanya mana? Syukuran, bersabar, apalagi tawakal, itu semua kan perilaku hati. Taslim, tafwid, tawakal, syukur, ridho, itu semua amal-amal hati. Berbeda, bukan sholat, bukan puasa, itu amalul jawarih namanya, amal-amal fisik. Nah,
Seperti halnya bersyukur, bersabar, dan sebagainya, termasuk qanaah, zuhud dan sebagainya, itu hak Allah yang patut kau lakukan, atau haknya waktu. Ketika saya mendapatkan nikmat, dituntut Anda untuk bersyukur. Kalau sholat, puasa, itu sudah menjadi hakmu. Silahkan, itu sudah dimilikan kepadamu. Silakan, makanya tidak ada janji pahala dalam sholat itu. Apakah ada? Anda pernah mendengar sholat 5 waktu, barang siapa yang sholat 5 waktu akan, tidak ada janji. Karena itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada dirimu. Silahkan, sudah menjadi milikmu. Diambil silakan, tidak diambil silahkan. Sama, barangnya Anda tertinggal di tempat saya, terserah Anda. Mau diambil silahkan, nggak diambil silahkan. Ya, itu untuk Anda sendiri. Itu sudah dimilikan kepada Anda. Tapi kalau syukur, sabar, dan sebagainya, itu haknya waktu atas diri, atau yang dituntut oleh Tuhan, yang dituntut oleh semesta, yang diinginkan kepadamu segera bersyukur ketika kau diberi nikmat oleh Tuhan. Segera bersabar ketika kau diberikan ujian. Segera bertobat ketika kau terjebak dalam dosa dan kejahatan. Itu dituntut segera. Nanti syukurannya besok, nggak bisa syukuran besok tuh. Kan uangnya belum ada. Memang syukuran harus pakai uang. Ya sekarang saja. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, besok-besok uangnya ada, tinggal syukuran pada manusia. Kalau sholat bisa. Oh nantilah setengah jam lagi masih bisa. Ini namanya punya diri Anda sendiri, punya kamu sendiri, silakan. Mau dipakainya kapan? Sampai-sampai bisa dikodoin. Yang udah terlewat saya ambil lagi. Silahkan. Sehingga sama. Kita orang, ada yang mengatakan wajib kodok. Ya, karena itu milik Anda sekarang, silakan ambil. Ada yang sudah nggak usah kodok lagi, di Qur'annya nggak ada yang mengatakan wajib kodok sholat. Hadisnya nggak ada yang mengatakan wajib kodok sholat. Adanya bil qiyas. Karena adanya kodok itu Qur'annya di dalam hal berpuasa. Fa'idatun min ayyamin ukhar. Gimana ayatnya? Wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Di situ. Karena puasa dengan sholat itu setara, wajib ain, fardu ain, maka qada sholat diikutkan ke sini. Ada yang tidak memakai itu sama saja, sehingga yang nggak memakai qada ya tetap tidak salah. Yang mengambil qada juga tidak salah, karena milik Anda. Itulah buktinya. Sholat sudah dimilikan kepada Anda, silakan. Mau dilakukan silakan. Saya memberi kendaraan kepada Anda, ya silakan. Mau dipakai silakan, mau enggak silakan. Ya. Akhirnya kan kembali pada adab lagi. Adab itu hakikatnya diberi itu, masa nggak dipakai? Iya. Kan senang kalau kita diberi baju langsung saya pakai. Yang memberi itu senang. Dia menyenangkan Allah lah. Nah itu. Nah, kasyukri seperti syukur itu segera. Itu dituntut untuk bersegera, jangan nanti-nanti. Karena tidak butuh tempat yang layak, tidak butuh
biayanya apa, tidak butuh perangkat, bersyukur saja. Kita sholat saja butuh tempat, tempatnya harus suci, menghadapnya harus ke kiblat. Ya, bersyukuran kemanapun, langsung kamu menghadap Tuhan. Ya. Kemanapun kau bersyukur, nggak harus menghadap kiblat. Qala rahimahullah ta'ala, wa tadbiri ma'hu wa dawamil muraqabati lahu. Dan termasuk yang diinginkan oleh para arif, cita-citanya, keinginannya itu, selain dia tetap bisa menjaga adab di hadapan Tuhannya, dia juga berusaha watarkil ikhtiyari alaih, berusaha meninggalkan memilih atas pilihannya. Dia menginginkan yang terjadi adalah keinginan Tuhan. Ini betul-betul nafsunya diperangi. Nafsu itu dicipta oleh Allah, dicipta perilakunya selalu menyeberang dengan Allah. Kata Allah ke selatan, nafsunya ke utara pengennya. Ya, itu nafsu. Jadi ciptaan Allah juga. Nafsumu itu pengennya berseberangan dengan keinginan Tuhan. Bukan berarti nafsu punya kekuatan dengan Tuhan, tidak. Tuhan menciptakan nafsu. Yang keinginannya nafsu itu selalu berseberangan dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah hebatnya Allah bisa menciptakan seperti itu. Nah, makanya yang di sini yang diinginkan oleh para arif, batarikil ikhtiyari alaihi. Dia pengen meninggalkan pilihannya sendiri, sehingga yang terjadi adalah pilihan Tuhan. Berarti dia harus sudah mampu mengalahkan nafsunya. Wa tadbiri ma'hu. Dan dia, para arif itu cita-citanya pengen meninggalkan tadbir, mengatur ketika Tuhan itu nyata, dia tidak bikin aturan. Kita kan bikin aturan sendiri setiap hari. Tuhan dianggapnya tidak ada. Nanti begini, nanti begini, nanti begini, begini. Itu saya paksa, saya tagih, nanti jadi begini. Ini Anda seakan Tuhan tidak ada. Itulah tadbir. Tuhan begitu nyata, Anda masih menggarap ini itu. Mereka yakinnya dari al-fa'il wa al-haqqu subhanahu. Pelakunya Allah. Maka aku tidak punya laku apapun. Aku digerakkan oleh Dia. Wa dawamil muraqabati lahu, dan para arif menginginkan selamanya dia muraqabah. Tidak pernah berhenti dari saling menatap. Sehingga kata Tuhan, engkau adalah pandangan indah bagiku. Aku silakan menjadi pandangan indah bagimu. Itu muraqabah. Seperti Anda saling melihat satu sama lain, melihatnya keindahan. Anda husnudzon billah. Apapun yang terjadi, yang Tuhan buat, tetap kamu suka, tetap kamu senyum. Wal wuqufi bi babihi labisan tawadu. Dan mereka para arif cita-citanya ingin berdiri kokoh di pintunya, tidak akan bergeser kemana-mana. Labisan tawadu, ingin diberikan baju kerendahan di hadapan Tuhan. Wadillati, dan ingin diberikan kehinaan, ingin bisa merasa hina di hadapan Tuhan. Kapan rasa hina itu?
Selama ini ketika Anda sholat waktu sujud, ini salahnya Anda. Seakan-akan Anda di hadapan Allah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Tuhannya di depan kan, duduk di kursi, kakinya besar. Dan ini batil, salah. Anda tuh tidak menghadap Tuhan. Sholat itu menghadap kiblat, ya kan? Niatnya mustaqbil kiblat, apa? Menghadap Allah apa menghadap kiblat? Niatnya menghadap kiblat. Daripada dasarnya Anda menghadap Tuhan. Tuhan meliputi Anda. Anda tidak belakang, depan, samping, bawah, atas. Tuhan meliputi. Di situ baru merasakan Anda betapa hinanya diriku. Dengan segala keinginanku, dengan segala ucapanku, dengan segala cita-citaku, betapa hinanya diriku. Kepala saja yang biasa diaung-aungkan di atas berani diletakkan sejajar dengan kaki. Itu kan simbolnya betapa hinanya diriku. Selesai. Bukan menghadap Tuhan. Ya, betul-betul Anda diliputi oleh Tuhan. Tuhan meliputi Anda. Kalau Anda menghadap Tuhan, Tuhan jauh dari Anda. Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Meliputi. Sehingga yang terjadi kalau Anda mengatakan saya sholat menghadap Tuhan, ya jadi begitu. Tuhannya di kursi ya, tinggi, ya kan? Nggak ada kerendahan akhirnya. Sekarang Anda tidak merasakan hina di situ. Itu loh iblis masuk. Basitan yadal faqri, masihkan hablar rojah. Yang diinginkan oleh para arif selanjutnya adalah dia selalu menggelar tangan kefakiran. Artinya kefakiran itu betul-betul menguasai dirinya. Fakir di sini bukan fakir saya tidak punya harta, nggak ada urusan. Bukan saya fakir nggak punya istri, nggak ada urusan. Fakir, engkau yang kaya, aku yang fakir. Aku butuh engkau, betapa aku butuh engkau untuk aku bisa hidup dan untuk aku bisa selamat setelah kematian. Aku butuh engkau, itu fakir. Masihkan hablar rojah murtadian birida'il khasyah ila ghairi dzalik. Selalu berpegang kepada tali yang menjadikan harapan. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Oke, dalam hal ini saya boleh berbeda pandangan. I'tisam billah bihablillah. Habl itu kabel, tali. Ya. Oke, saya tidak memaknainya kalian supaya satu sama lain rukun. Janganlah terpecah belah. Saya bukan membahas itu, tapi Tuhan memberikan tali kepada saya, kepada semua hamba-hambanya. Pegang tali itu. Aku memberikan tali dalam hatimu. Jangan kau buang, jangan kau putuskan. Sampai-sampai kamu kalau putuskan berarti kan putus asa. Gak boleh itu. Makanya wala tafrahu, wala tayasu bi rauhillah. Kamu jangan putus asa, jangan kau buang. Tali itu pegang. Sampai kapanpun dialah yang akan mampu menyelamatkan diri. Tali apa? Dari hatiku kepada Allah. Taliku kepada Allah. Silahkan kau miskin, silahkan kau kaya, silahkan kau dalam kemaksiatan, silahkan kau dalam ketaatan, silahkan kau dalam senang, dalam sedih. Tali kepada Allah jangan pernah putus. Itulah yang akan menyelamatkanmu. Ibadahmu tidak bisa menyelamatkan kamu.
bukan itu. Apalagi kemaksiatanmu. Maksiatnya banyak, tapi tali ini masih dipegang. Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Lumayan masih ada itu, ditolong oleh Allah, diampura, dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Katakanlah kehidupan ini hanya menyeberang, sebagaimana ceritanya Tolut, tentara Tolut dan Jalut. Seperti menyeberang saja sebentar. Airnya yang deras. Orang yang bisa berenang saja belum tentu selamat. Tapi kalau kamu punya tali yang kau sambungkan kepada Allah, tali itu, katakan kau punya tambang dari sini ke seberang sana, sekalipun kamu tidak bisa berenang, yang penting pegang tali itu. Dan bersabarlah. Bersabar itu apa? Terus, jangan mundur, jangan lepaskan, terus maju, bertahanlah di situ. Bersabar itu bukan berhenti, bukan sudah saja, bukan. Dia mengupayakan terus, tidak mundur. Makanya dikatakan innallaha ma'as-sabirin. Orang yang bersabar itu dia orang-orang semangat, orang yang terus dia berharap keberhasilan dari Tuhan, tetap minta harapan baik kepada Tuhan. Gagal, ulangi lagi. Gagal, lanjutlah. Bukan berhenti. Itu namanya orang menyatakan dirinya punya Tuhan. Jadi bohong selama ini orang yang kata wah saya enggak, Tuhan itu tidak ada, bohong. Selama dia masih punya harapan, menunjukkan di situ ada Tuhan. Harapan ini kemana? Diarahkannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita kabelnya itu talinya udah sambungkan ke seberang sana, sekalipun kita tidak berenang, katakanlah tidak berilmu, ibadahnya baru sedikit, tapi hatinya selalu dalam kefikiran butuh Allah, butuh Engkau, wahai Tuhanku. Terus tali itu kau pegang kuat-kuat, maju tanpa terasa kau bisa nyebrang. Wa'tasimu bihablil jami', semuanya gantungkan ke sana dengan kabel itu. Murtadian birida'il khasyah ila ghairi dzalik. Ada lagi, tambahkan lagi di sini, dia selalu menggunakan selendang khasyah, ya, yaitu takut. Ada mengatakan takwa, takwa juga takut juga kan. Lalu bedanya apa dengan khasyah? Yaitu khasyah, ada lagi khauf, ya. Ya, ada khauf, ada khasyah, ada takwa. Nah, kalau khauf memang takut lebih kepada hal-hal yang akan terjadi kepada dirinya, yang merugikan dirinya. Ya. Kalau khasyah itu takutnya itu tidak merugikan dirinya, takutnya Tuhan tidak berkenan. Kayak Anda takut dengan seorang pimpinan, kalau saya takut kesananya, bukan takut nanti Anda dugaan, bukan. Takutnya itu akan mengurangi kehormatannya, akan tidak beradab. Saya di hadapannya tidak beradab nantinya. Itu takutnya khasyah. Tapi kalau takut khauf sebagaimana setan mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut, dia takut akan dirugikan, dia memang takut akan disiksa. Bukan takut dalam arti dia beradab di hadapan Tuhan, bukan. Takutmu kehilangan harta, ya khauf.